Hai adik-adik terkasih, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dalam Renungan Kidi. Kali ini saya bersama Pendeta Fosawato menemani adik-adik sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kisah seorang anak yang mengikuti ujian. Nah, saat itu mereka mengikuti ujian dan ada seorang anak yang merasa ketakutan karena belum persiapan belajar dengan baik. Nah, sebelum saya menyampaikan cerita ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan juga berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan cerita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada seorang anak yang merasa ketakutan saat mengikuti ujian. Mengapa demikian? Karena rupanya belum belajar dengan baik. Menjelang ujian malah bermain-main, main gadget, dan lupa untuk belajar. Apa yang terjadi? Rupanya saat ujian banyak soal-soal ujian yang dia tidak tahu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Akhirnya dia menyontek. Nah, mau dengar bagaimana peristiwa itu? Ketika gurunya sedang memantau dalam ruang kelas, tiba-tiba Sinta kedapatan menyontek. Tiba-tiba dia kaget. Wajah Sinta tampak pucat pasi ketika Ibu Ita mendekatinya. Ibu guru berkata, "Sinta, kenapa kamu menyontek?" Lalu Sinta menjawabnya, "Karena saya ingin mendapat nilai yang tinggi, Bu." Tapi ibu guru itu berkata, "Sinta, menyontek bukan jalan yang baik untuk mendapatkan nilai yang tinggi." Nah, dari cerita ini, adik-adik, kita juga perlu mendengarkan dan mengetahui suatu cerita tentang Sarai. Tentu tahu apa janji Allah kepada Abraham, suaminya. Saat itu, mereka sudah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Tapi Sarai belum juga mempunyai anak. Padahal mereka berdua sudah lanjut usia. Lalu bagaimana janji Allah tentang keturunan bisa terwujud? Ternyata Sarai punya ide. Mari kita baca dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, namanya Hagar. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi, Sarai, istri Abraham itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu."
Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendahkan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkan rumahnya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Mungkin Sarai berpikir bahwa janji Allah itu berlaku bagi Abraham saja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Adik-adik, mungkin Sarai berpikir bahwa janji Allah itu berlaku bagi Abraham saja. Sehingga ia mencari cara agar Abraham mendapatkan anak dari Hagar. Namun ternyata aksi Sarai itu membuat situasi malah semakin rumit. Karena bukan begitu kehendak Allah. Adik-adik, janji Tuhan bagi kita adalah kehidupan yang baik dan indah. Tuhan ingin kita mendapatkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, tadi dari cerita awal kan, ada seorang anak yang ingin mendapatkan nilai yang baik dengan cara menyontek. Itu tidak baik. Karena rencana Allah, kita harus jujur. Kita harus mempersiapkan diri supaya menjadi anak yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Demikian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita dan firman Tuhan yang telah adik-adik dengarkan. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang jujur, anak-anak yang mengerti rencana Allah dalam kehidupan mereka. Supaya mereka hidup selalu jujur dan benar di hadapan-Mu. Berkatilah mereka dari sekarang dan selamanya. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga bisa menyaksikan dan diberkati oleh firman Tuhan ini. Terima kasih. Sampai jumpa.